Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon peserta didik baru SMP Negeri 179 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kalian bangga dan senang dapat diterima di SMP Negeri 179 Jakarta. Baik anak-anak, pada kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan struktur organisasi SMP Negeri 179 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Ya, jumlah guru dan pegawai SMP Negeri 179 Jakarta berjumlah 59 orang, terdiri dari 1 kepala sekolah, 44 orang guru, 7 pegawai TU, 5 caraka atau petugas kebersihan, dan 2 adalah petugas keamanan atau satpam. Baik, Ibu akan perkenalkan satu persatu. Ya, yang pertama, Kepala SMP Negeri 179 Jakarta yaitu Bapak Dr. Andes Tugimin MMPD. Beliau hanya sebagai pelaksana tugas harian karena definitif kepala sekolah beliau adalah di SMP Negeri 188 Jakarta. Ya, kemudian kepala sekolah ini dibantu oleh 3 wakil kepala sekolah. Yang pertama adalah wakil bidang kurikulum, yaitu Ibu sendiri, Ibu Nunung Suarningsi SPD. Kemudian dibantu yang kedua wakil bidang kesiswaan adalah Ibu Hajah Subkarwati MPD. Dan yang ketiga adalah wakil bidang humas dan sarpras adalah Ibu Rusmiati SPD. Kemudian masing-masing bidang dibantu oleh 2 staf. Ya, yang pertama adalah bidang kurikulum, wakil kepala sekolahnya saya Ibu sendiri, Ibu Nunung Suarningsih SPD, dibantu oleh 2 staf kurikulum yaitu Bapak Ahmad Husaini Eskom dan Ibu Yuliana Patricia MPD. Ya, salah satu tugas dari bidang kurikulum yaitu menyusun jadwal pelajaran, kemudian menyusun jadwal-jadwal penilaian seperti PTS, PAS, PAT sampai dengan ujian sekolah, kemudian mengatur penginputan e-rapot, sampai terakhir adalah pembagian rapot. Itu di antara tugas-tugas bidang kurikulum. Kemudian berikutnya adalah bidang kesiswaan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Hajah Subkarwati MPD dibantu oleh 2 staf kesiswaan adalah Ibu Sri Utami SPD dan Ibu Nopi Widianti SPD. Ya, tugas bidang kesiswaan diantaranya adalah kegiatan PPDB yang kemarin baru selesai dilaksanakan, kemudian berikutnya kegiatan MPLS, kemudian pembagian kelas, kegiatan ekskul, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan tentang kegiatan kesiswaan. Ya. Kemudian berikutnya adalah bidang sarpras dan humas. Wakilnya adalah Ibu Rusmiati SPD, dibantu oleh Bu Sri Rahayu sebagai staf humas dan Ibu Dr. Randa Karni sebagai staf sarpras. Ya, salah satu tugas bidang sarpras yaitu mengelola semua aset-aset yang ada di sekolah. Jadi semua kegiatan atau keperluan untuk kegiatan KBM yang bertanggung jawab adalah bidang sarpras. Kemudian untuk humas, tugasnya diantaranya untuk menerima tamu atau komunikasi dengan masyarakat lainnya. Itu diantara tugas bidang sarpras dan humas. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan dengan kepala
kepala bidang ya. Yang pertama adalah kepala Lab IPA, yaitu Ibu Sri Poncowati SPD. Beliau selain menjadi kepala Lab IPA, merangkap menjadi bendahara sekolah. Kemudian berikutnya kepala perpustakaan, maaf ini namanya Ibu Dr. Randa Lili Kudaifah ya, bukan SPD. Jadi Ibu Dr. Randa Lili Kudaifah ini adalah kepala perpustakaan. Kemudian berikutnya pembina OSIS adalah Ibu Dwi Astuti SPD. Nah, ini yang membantu di sekolah selain wakil dan staf sekolah. Ya, kemudian Ibu kenalkan sekarang wali kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah wali kelas 71 Ibu Hindun MPD, yang kedua wali kelas 72 Ibu Batsheba Victoria Wiyadi SPDMM atau Ibu Seba, kemudian wali kelas 73 Ibu Erlina Metia SPD atau lebih dikenal dengan Ibu Metia, kemudian wali kelas 74 Ibu Siti Kurniawati SPD atau lebih dikenal dengan nama Ibu Nia. Ya, wali kelas 75 Ibu Lina Saprina SPD, kemudian wali kelas 76 Ibu Virginia Vivi Deviani SPD atau Ibu Vivi ya. Kemudian wali kelas 77 adalah Ibu Rika Fauziah SPD. Wali kelas 78 adalah Ibu Dr. Rana Karni, dan wali kelas 79 satu-satunya bapak-bapak untuk wali kelas 7 yaitu Bapak Muhammad Saifurijal SPD. Jadi kalian kalau mau konsultasi masalah KBM dan seterusnya melalui wali kelas kalian masing-masing atau nanti melalui guru BK-nya kalian ya. Kemudian Ibu lanjutkan perkenalkan para pengajar mata pelajaran untuk tahun 2021-2022. Nah, di sini untuk mengajar di SD dan di SMP ada perbedaan. Kalau di SD adalah guru kelas ya, tapi kalau di SMP guru mata pelajaran. Ya, ada 10 mata pelajaran, berarti yang mengajar ada 10 orang. Nanti ditambah guru BK, berarti ada 11 ya. Ada 11 guru yang mengajar kalian atau yang masuk di kelas kalian. Ya, baik, yang pertama Ibu kenalkan guru matematika. Guru mata pelajaran matematika yang pertama Ibu sendiri. Jadi Ibu tugas pokoknya adalah mengajar matematika di kelas 9. Kalau wakilnya adalah tugas tambahan ya. Kemudian yang kedua Ibu Nurgainiah SPD, ini guru matematika di kelas 9 juga. Kemudian yang ketiga Bapak Dr. Andes Agus Sumarno MM, ini adalah guru matematika kelas 8. Kemudian Ibu Siti Kurniawati SPD atau Ibu Nia adalah guru matematika kelas 7. Kemudian Ibu Rika Fauziah SPD adalah guru matematika kelas 7 dan kelas 9. Kemudian Bapak Yose Pratama SPD adalah guru matematika kelas 8 dan kelas 9 terbuka. Ya, lanjut sekarang mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini ada 6 orang guru bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Ibu Sri Rahayu SPD atau lebih dikenal dengan Ibu Yayu. Ini adalah guru bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian yang kedua Ibu Sumarhaini Puji Lestari SPD, guru bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian Ibu Intan Rosinta SPD, guru bahasa Indonesia kelas 8. Kemudian Ibu Hajah Subkarwati MPD, ini wakil kesiswaan, tugas tambahannya, tugas pokoknya adalah guru bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian Ibu Dr. Randa Karni adalah guru bahasa Indonesia kelas 7. Dan Ibu Rahmi Utami SPD adalah
guru bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8. Ya, sekarang kita lanjutkan guru bahasa Inggris. Ada 4 orang. Yang pertama, Ibu Dr. Randa Lili Kudaifah adalah guru bahasa Inggris kelas 7 dan kelas 8. Kemudian Ibu Yuliana Patricia MPD atau lebih dikenal dengan nama Ibu Ria. Ini adalah guru bahasa Inggris kelas 8 dan kelas 9. Kemudian Ibu Hajah Endang Sri Subekti SPD, ini adalah guru bahasa Inggris kelas 7 dan kelas 9. Kemudian Ibu Mita Frandani Halawa SPD adalah guru bahasa Inggris kelas 7 dan kelas 8. Ada 4 orang guru bahasa Inggris ya. Kemudian kita lanjutkan guru IPA. Yang pertama, Ibu Sri Poncowati SPD. Ini adalah guru IPA kelas 9. Kemudian Ibu Eli Juhaili SPD adalah guru IPA kelas 9. Kemudian Ibu Virginia Pipi atau Ibu Pipi adalah guru IPA kelas 7. Kemudian Bapak Joni Sihombing adalah guru IPA kelas 8. Kemudian Ibu Insinyur M. Nidarti SPD adalah guru IPA kelas 7 dan kelas 8. Ya, kita lanjutkan sekarang mata pelajaran IPS. Yang pertama, Ibu Hindun MPD adalah guru IPS kelas 7 dan kelas 9. Yang kedua, Ibu Sri Utami SPD adalah guru IPS kelas 9. Kemudian yang ketiga, Ibu Lina Safrina SPD, guru IPS kelas 7. Kemudian Ibu Siti Nurhayati SPD atau lebih dikenal dengan nama Ibu Yeyet adalah guru IPS kelas 8. Dan kemudian ini Ibu Lili Suryani SPD adalah guru dari sekolah lain yang menambah jam belajar, jam mengajar di SMP 179, yaitu mengajar di kelas 8. Ini salah satu orang ya. Kemudian selanjutnya adalah guru mata pelajaran agama. Ya, yang pertama Bapak Muhammad Saifurijal SPD. Ini adalah guru pendidikan agama Islam kelas 7. Kemudian Bapak Arif Wahyudin SPD. Ini guru pendidikan agama Islam kelas 8. Kemudian berikutnya Ibu Dewi Susanti SPDI adalah guru pendidikan agama Islam kelas 9. Kemudian berikutnya Ibu Magda Lisbeth Siregar STH. Ini guru agama Kristen kelas 7, 8, dan 9. Nah, untuk kelas 7 yang beragama Kristen berada di kelas 71, 72, dan 73. Nanti belajar agamanya oleh Ibu Magda ya. Kemudian yang kelima adalah Ibu Sri Rahayu SPD atau Ibu Yayu. Ini selain mengajar bahasa Indonesia tadi, beliau mengajar pendidikan agama Katolik kelas 7, 8, dan 9. Ya, untuk yang agama Katolik berada di kelas 7, 4 ya. Kemudian selanjutnya adalah guru PPKN, Ibu Rusmiati SPD. Ini tugas pokoknya adalah mengajar PPKN di kelas 9. Tugas tambahannya sebagai wakil kepala sekolah bidang Sarpras. Kemudian yang kedua, Ibu Erlina Metia SPD atau Ibu Metia adalah guru PPKN kelas 7 dan kelas 9. Kemudian Bapak Saripudin, guru PPKN kelas 8. Ya, kemudian berikutnya ya, guru PJOK ya. Guru PJOK yang pertama adalah Ibu Dr. Randa Yuliati Sapitri adalah guru PJOK kelas 9. Kemudian Ibu Nurlaila Sari SPD, guru PJOK kelas 7. Kemudian Bapak Firman Nuriana Aldi SPD atau mau dipanggil Bapak Firman atau Bapak Aldi ya boleh.
Ini adalah guru PJOK kelas 8. Ya, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah guru seni budaya. Yang pertama Ibu Dwi Astuti SPD adalah guru seni budaya kelas 9. Yang kedua Ibu Eni Sapti Hatmani SPDMM, guru seni budaya kelas 8. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Gita Anindya SPD adalah guru seni budaya kelas 7. Ya, kemudian berikutnya guru prakarya. Ya, yang pertama adalah Ibu Batseba Victoria Wiyadi SPD. Ini adalah guru prakarya kelas 7 dan kelas 8. Kemudian Ibu Lisbeth Gultom SPD adalah guru prakarya kelas 8 dan kelas 9. Ya, berikutnya adalah guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Yang pertama adalah Ibu Nopi Widianti SPD. Ini adalah guru BK kelas 9. Yang kedua Ibu Clarissa Anestia Bungawati SPD. Ini adalah guru BK kelas 8. Dan yang ketiga Ibu Hesti Nurwiyanti SPD adalah guru BK kelas 7. Jadi kalian kalau mau konsultasi tadi selain ke wali kelas boleh ke guru BK kalian yaitu Ibu Hesti ya. Kemudian berikutnya adalah guru bimbingan TIK. Ini adalah Bapak Ahmad Husaini Eskom ya. Ini adalah guru kelas 7, 8, dan 9. Tetapi saat PJJ tidak dimasukkan di jam PJJ. Beliau bertugas hanya membantu di staf kurikulum. Ya, kita lanjutkan sekarang dengan pegawai tata usaha. Yang pertama adalah Ibu Siti Amrani Esos. Ini adalah Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpel. Kemudian yang kedua staf TU adalah Ibu Jurnayeta SPD. Kemudian Ibu Eka Sulistianingsih, ini staf TU. Kemudian Ibu Mela, ini juga staf TU. Kemudian Ibu Sukarmi. Ini Ibu Sukarmi tugas sehari-harinya adalah sebagai petugas perpustakaan, membantu kepala perpustakaan. Jadi kalau kalian nanti urusan pinjam meminjam buku berhubungan dengan Ibu Sukarmi atau Ibu Lili Kudaifah ya. Kemudian berikutnya Bapak Angga Sudamaji Eskom, ini adalah staf TU juga. Kemudian Bapak Hadian juga staf TU. Kemudian berikutnya adalah Caraka atau petugas kebersihan. Yang pertama Bapak Supriyanto, kemudian Bapak Triyono, yang ketiga Bapak Sumarno, yang keempat Ibu Poninten, dan yang kelima Bapak Mulyadi. Kemudian yang terakhir adalah petugas keamanan atau satpam yaitu Bapak Judi Pramono dan yang kedua Bapak Irfan Witarsa. Nah, inilah struktur organisasi yang ada di SMP 179. Jadi ada 59, 60 dengan guru yang tambahan mengajar tadi ya. Kalian harus hafal semuanya. Walaupun yang mengajar di kelas kalian yang masuk kelas hanya 11 dengan guru BK. Jadi semua guru yang ada di 179, 44 orang guru itu adalah guru kalian semua. Jadi kalian harus kenal sehingga kalau ketemu di jalan kalian bisa menegur sapa ya kepada guru-guru tersebut ya. Nah, inilah ya struktur organisasi yang ada di 19. Mudah-mudahan kalian bisa mengenalnya semua. Kalau masih belum kenal, dilihat lagi, dan dilihat lagi sampai kenal ya. Semoga hari ini membawa kenangan indah yang menjadi energi baik dalam perjalananmu mengejar mimpi dan cita-citamu. SMP 179 bersama menjadi sang juara. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.